Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Apa suara saya terdengar? Terdengar, Bang. Oke. Hari ini kita lanjut lagi pertemuan dari 2 minggu yang lalu ya untuk desain kapal menggunakan software Maxuf Modeler. Kita akan mulai dari awal lagi supaya semuanya ini bisa gitu untuk eh, menggambar di software Maxuf-nya. Terus coba saya share Maxuf. Coba kalian masing-masing buka software Maxuf-nya dulu. Langsung buka software Maxuf-nya ya, Maxuf Modeler. Nah, ini kan untuk data kapal yang 2 minggu lalu ya, yang akan kita buat atau latihan pada sesi Zoom. Nah, kapal yang akan kita buat ini memiliki dimensi utamanya dengan panjang 40 meter, lebarnya 8 meter. Ini H, height, tingginya itu 5 meter, dan T ini untuk syarat kapal. Syarat kapalnya ini 3 meter. Syarat kapal ini garis perpotongan air ya. Jadi bagian yang tercelup air itu namanya syarat kapal. Syarat kapalnya ini dari baseline atau dasar kapal ke area yang tidak tercelup air itu dengan tingginya 3 meter. Ini untuk data kapalnya seperti yang kemarin, kita akan membagi eh, dalam beberapa kolom, terus nanti kita akan membuat panjangnya dari tabel ini, kemudian offset. Offset ini data dari lebar kapalnya, kemudian tinggi kapalnya. Jadi nanti kita akan memasukkan atau menginput angka-angka ini per nilai kolom. Kita punya di sini ada dari kolom 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita akan mempunyai nanti 6 kolom. Gitu. Mungkin langsung masuk ke kapal ke maksufnya ya. Masuk ke maksuf. Nah, ini untuk tampilan awal dari Maksuf Modeler yang dimana ini file, ada menu file. Nah, ini kita bisa open design, close design, ini untuk menyimpannya. Ini untuk history, ini data-data yang pernah kita buka di file Maxif ini ya. Kemudian ada menu edit, ini ada menu undo sama redo, terus ada cut atau mau memotong kapalnya. Ini untuk ada material, materialnya untuk mengisi ya, apakah kapalnya ini terbuat dari material kayu, baja, atau fiber. Ini nanti bisa diisi di bagian material. Kemudian ada view, ini ada zoom. Kita nanti bisa zoom bentuk dari modelnya. Terus ada, ini kan di zoom. Terus ada shrink. Shrink ini kan tampak jarak jauh ya. Nanti bisa dilihat dari jarak jauh. Kalau pen ini nanti bisa digeser-geser eh, objek kapalnya tersebut gitu. Terus ini ada market. Market ini untuk menambahkan control point. Nah, nanti kita akan bermain control point untuk setiap pembuatan
kolom-kolomnya itu kita akan bermain dengan control point. Kemudian ada trim, trim ini jarang kita gunakan. Kemudian ada kontrol, kontrol ini untuk eh, menghaluskan ya, menghaluskan dari bagian lambung kapalnya. Biasanya kalau dari Maxus ini lambung kapalnya ini masih dalam bentuk gimana ya, masih dalam bentuk balok gitu. Jadi untuk lambung ke bawahnya itu sampai lunas itu bentuknya masih kasar, belum halus. Nanti biasa kita haluskan di bagian smooth control gini, apa pakai fleksibel, medium, apa pakai stiff. Terus ada curve. Curve ini untuk membuat membuat kapal bisa menggunakan curve. Ini kontrol point yang saya bilang. Ini kita bisa menggunakan data point, control point, titik-titik atau linear. Linear ini bisa dari beberapa control point. Terus ada circle, bentuknya bulat. Nah, yang sering kita gunakan ini di bagian surface. Di bagian surface nih, diklik add surface. Nah, yang paling sering digunakan di sini ada empat. Yang pertama ini ada tiga ya, section plan, water plan, bottom plan. Namun yang sering kita gunakan itu bottom plan untuk belajar dasar-dasar tentang perkapalan. Kalau udah ahli nanti bisa menggunakan nih default point. Terus ada frame, frame ini ya gading-gading ya. Kalau kalian belajar di perikanan namanya gading-gading kapal. Kemudian ada deck, ya bagian atas kapal ya, deck kapal, stringer, plate. Plate ini ketebalan dari lapisan, misalnya bilganya gitu. Terus ada display. Nah, display ini ada half, half ini setengah kapal, terus trim. Nanti kita akan potong-potong bagian kapalnya ya. Kapal ini sama seperti membuat kue, jadi nanti kita akan potong-potong kapal bentuk kapalnya. Kemudian ada data. Nah, data ini ada unit. Kita biasanya menggunakan meter dengan masanya ini ton ya, karena dalam dunia kapal, khususnya kapal perikanan, itu kan dihitung gross ton ya. Jadi untuk masa jenis atau masa unitnya ini kita menggunakan ton. Lanjut nih kemudian window, ini tampak tampaknya ya, tampak perspektif, bisa tampak apa gitu. Nah, untuk ini toolbar-toolbarnya yang biasa kita gunakan, ini ada control point ya. Ini karena kita belum membuat surface atau mengklik salah satu bagian kotak ini, jadi kita nggak bisa klik control point-nya. Kita harus masuk dulu, baru bisa membuat control point-nya. Terus ini ada namanya grup. Kalau grup ini dia untuk membuat apa menskalakan kapalnya dalam satu kesatuan itu. Terus kalau mau hmm, 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 hmm. Oh enggak, mana ya? Sebentar. Desain Quick Start. Oh, di desain Quick Start. Nah, misalnya kalian nggak mau repot-repot ya, bisa menggunakan desain Quick Start ini. Kapalnya bentuk apa gitu. Apa bentuk cargo vessel, katamaran. Nah, katamaran ini biasanya untuk kapal cepat. Sama seperti hard chain hull nih ya, untuk kapal-kapal patroli. Bisa menggunakan eh, ini hard chain hull dan katamaran. Untuk cargo vessel ini biasanya untuk kapal-kapal besar. Sama seperti offshore supply vessel ya. Kapal-kapal besar yang panjangnya lebih dari 24 meter. Kalau kapal-kapal ikan kan kapal-kapal kecil ya, kapal-kapal di bawah 24 meter. Baik, kita akan langsung masuk saja ke cara pembuatannya. Bentar, saya ganti dulu tampilannya. Nah, ini kan ada 4 pandangan. Yang pertama profil. Profil bentar, kita kasih contoh dulu.
Nah, ini untuk pandangannya, pandangan kapal. Ini kapal Roro ya, kapal yang lagi dibangun untuk penyeberangan ke dari pelabuhan Lok Sumawe itu ya, Lok Sumawe ke Penang. Ini saya yang buat. Ini untuk tampak samping kapalnya, namanya profil plan. Nah, ini untuk body plan. Body plan ini tampak dari belakang kapal. Belakang kapal namanya body plan. Terus ada plan. Plan ini tampak atas kapal. Kemudian perspektif. Nah, perspektif ini tampak 3D kapalnya ya. Perspektif ini tampak 3D kapalnya. Tampak 3D kapalnya. Terus window. Nah, kita akan membuat kapalnya dari data tadi ya, membuat dari nol. Ini kan udah tampak empat, empat, empat objek ya, empat objek. Kemudian ini kalian klik profil, kalian klik di kanan ini ada kotak, klik profil, profil. Kemudian biasanya untuk dasar-dasar kita menggunakan surface. Kalian klik surface di atas, kemudian add surface, kemudian ada batok plan. Nah, ini kalian klik batok plan. Nah, sudah. Jika sudah, ini kan masih dalam bentuk ini masih bisa diedit, ini masih bisa digeser-geser gitu. Nah, kita mau pindahin zero point ini ke titik bawah kapal karena zero point ini ada di belakang kapal. Caranya bagaimana? Caranya kita klik di bagian luar kapalnya ini, di bagian luar kotak, kita klik, kemudian kita seret, kita blok, kemudian kita klik group. Nih, kita klik group. Ketika sudah warna grup, ini tiap kontrol poinnya akan berwarna merah. Hmm, dia akan warna merah. Kalau nggak kita grup, coba nggak kita grup, dia akan berwarna merah muda seperti ini. Jadi kita akan membuatnya berwarna merah. Jadi dalam satu kesatuan, dalam bentuk grup. Kita buat dalam bentuk grup. Hmm, dia warna merah. Kita akan memindahkan titik zero point yang di tengah ini ke dasar kapal ya atau AP. Nah, kan kemarin sudah saya jelaskan zero point ini titik nol kapal ya harus berada di belakang yaitu titik AP. Nah, ini nanti akan menjadi titik FP-nya atau bagian haluan kapalnya. Cara pindahinnya bagaimana dari tengah zero point ini ke bagian belakang bawah? Caranya klik dua kali, klik dua kali, long pause-nya diisi 0, kemudian height-nya diisi 0 juga. Ini long post 0, long post ini panjang kapal ya, long post panjang kapal, offset lebar kapal, dan height ini tinggi kapalnya. Weight ini untuk berat ya, berat nggak usah kita mainkan dulu, kemudian kita klik OK. Nah, maka zero point tadi akan berada di belakang kapal atau garis bawah dari kapalnya atau titik AP ya, kita dengar yang kita sudah pelajaran kemarin namanya after perpendicular. Selanjutnya, ketika sudah dalam eh, di belakang kapal atau di bagian belakang kapal, kemudian kita blok lagi, kita akan ungroup karena kita akan mengedit tiap control point ini akan kita edit itu. Jadi kita klik di bagian di luar, kita seret, kita blok. Kemudian ini ada namanya ungroup. Kita klik ungroup. Kita ungroup. Nah, kita akan mengatur panjang kapalnya tadi ya. Panjang kapalnya bentar.
Panjang kapalnya ini ada, untuk panjang kapalnya ada 40 meter ya, dengan lebarnya 8 meter, tingginya ini 5 meter, dan syarat kapalnya ini 3 meter. Kita kembali lagi ke maksudnya. Nah, untuk mengedit panjang kapal, kita klik dua titik bagian depan ini, klik di bagian di luar, seret di blok, seret blok, nah, ke blok dua-duanya. Kemudian kan panjang kapal itu namanya long post kalau di Maxov. Long postnya kita isi senilai 40. Hmm. Nah, maka dari zero point ke depan kapal ini atau ke haluan ini, itu panjangnya sepanjang 40 meter ya, karena panjang kapalnya tadi 40 meter. Sampai sini paham? Baik, lanjut. Selanjutnya ini kita akan membuat control point ya, karena dari data kapalnya tadi kita akan membuat dengan beberapa kolom. Nah, kalau kita lihat di data kapalnya tadi, ini kan data kapal yang 2 minggu lalu sudah saya kirimkan. Ini ada kolom. Ini kita akan membuat ada satu dari nol, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Ada 7 kolom berarti ya. 7 kolom. Kita kembali ke maksud. Nah, yang sudah ada kan 2 kolom. Ini kan satu, dua kolom yang sudah ada. Masih ada kurang. Berarti 5 kolom yang harus kita buat. Ini kita tambahkan control point untuk menambahkan kolomnya. Ini ada add control point. Bisa cari di toolbar nih ya, control point. Klik control point. Kemudian letakkan, add lagi sebanyak 5 kali ya, karena kita membutuhkan 5 kolom. Karena ada 7 kolom ya, yang sudah ada 2. Kita tambahkan sembarang aja, di mana di atas boleh, di bawah boleh. 3, 4, 5. Oke. Kalau sudah, kita akan menghubungkan titik atas dan titik bawah ini ya. Titik antar control point ini akan kita hubungkan. Caranya bagaimana? Kita cari di bagian toolbar ini ada namanya SurfNet. Nah, kalian klik SurfNet. Oke. Nah, maka semua semua control point tadi kan masih pisah. Nah, sekarang udah kesambung satu sama lain. Atas dan bawah ini sudah kesambung. Kemudian kita atur tingginya. Tingginya masih kurang dari 5 ya. Caranya bagaimana? Kalian klik bagian di luar atas ini. Kalian blok bagian atas. Height-nya ini. Kalian masukkan 5 meter. Nah, itu. Coba kita lihat pada tampilan. Nah, ini kan masih masih dalam satu surface, masih kalau kita bilang ini bisa, kita katakan ini bagian kanan kapalnya. Ini di bagian perspektif, perspektif tadi ini 3D kapalnya, ini bagian kanan kapalnya ya. Nah, kita mau membuat bagian kiri kapalnya, caranya bagaimana? Kita duplikat surface-nya. Yang pertama kita atur ketinggiannya dulu supaya mudah kita untuk menduplikatnya. Kita klik lagi bagian di luar di atas kapalnya ini, terus blok. Kalau sudah di blok, nah height-nya ini kita buat berapa, misalnya height-nya biar nanti kita enak editnya 3, height-nya 3 meter. Nah, height-nya udah 3 meter. Cara menambahkan surface seperti ini bagaimana? Caranya kalian cari
di toolbar ini ada namanya duplicate subnet. Duplicate subnet. Nah, kalian tambahkan duplicate subnet, kalian klik. Nah, ketika sudah kalian klik, ini ada namanya batok plan. Kalian centang batok plan. Kemudian untuk vertikalnya kita buat 3 meter, oke. Ini duplikatnya diconteng. Nah, ini ketika sudah kalian klik oke. Nah, maka jarak antara ini, titik tengah ini dan ini, dia akan berjarak 3 meter gitu. Coba saya ulang ya. Ini ada SurfNet, yang ketinggalan nih SurfNet, terus Move SurfNet. Kemudian ini kalian klik Batok Plan, kemudian duplicate. Terus ketika sudah semua ini diatur, klik OK. Nah, sudah, kemudian kita akan mengatur jarak-jarak dari eh, tiap kolom ini ya. Ini kan ada kolom dari titik zero point atau nol kapal. Ini kan kolom nol. Ini kolom nol. Ini kolom satu. Ini kolom dua. Ini kolom tiga. Ini kolom empat. Ini kolom lima. Dan ini kolom enam. Oh, kita kurang satu ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Tiga, empat, lima. Oh, benar-benar. Ada 7 kolom. Dari kolom nol sampai kolom enam. Kita akan mulai dari kolom terakhir dulu ya, kolom enam. Kolom 6 kan panjangnya 40. Jadi untuk panjang kapalnya ini tidak usah kita ubah. Untuk kolom 5, coba kita lihat di data kapal. Di data kapalnya ini kolom 5 ini long post long positionnya atau panjang kapalnya ini sepanjang 34 meter. Jadi kita buat long post kelima ini 34 meter. 34 meter. Nah, ini kita klik di bagian luar, terus kita seret, kita blok. Nah, long postnya kita isi jadi 34 meter. Nah, maka jarak jarak kolom 5 ini dari titik zero point atau nol ke kolom 5 ini sejauh 34 meter. Kemudian kita akan mengedit kolom 4 ya, kolom 6, 5, 4. Ya benar, kolom 4. Kita blok lagi sama tadi kalau kolom 4 ini jaraknya Jaraknya kita hafal aja ya. Kolom 4 jaraknya 28. Kolom 3 ini jaraknya 20 meter panjangnya. Kolom 2 12. Kolom 1 6. Kolom 0 panjangnya 0. Nah, karena kan kolom 0 ini berada di titik 0. Jadi panjangnya ya tetap 0 gitu. Kita kembali lagi 34 28 20 ya. 34 34 28. Ini kan berarti panjangnya 28. Panjangnya 28 meter. Sudah. Kemudian untuk kolom 3 ini long postnya panjangnya itu sejauh 20 meter dari titik AP atau titik nol kapalnya. Nah, 20 meter. Lanjut lagi kita kolom 2 kita klik di bagian luar, kita seret. Nah, long postnya kita ubah jadi 12 sesuai data kapal tadi.
Nah, ini di bagian luar kita klik lagi untuk mengedit kolom satu. Kita klik bagian luar, kita blok, kita isi long postnya 6. Nah, sudah. Jika sudah, kita akan mengedit bagian lebar. Ini untuk panjang kapalnya sudah semua. Kemudian nanti selanjutnya kita akan mengedit lebar kapal, kemudian kita akan mengedit juga tinggi kapalnya. Kita kembali ke data kapal. Ke data kapal. Nah, ini untuk data kapalnya. Kita akan mengedit bagian offset. Offset ini lebar kapalnya ya. Kita akan mengedit dari kolom 0 sampai kolom 6. Nah, offsetnya dari kolom 0 ini sampai kolom 5 ini offsetnya atau lebar kapalnya ini 4 meter. Nah, untuk kolom 6 ini offsetnya 0. Kenapa 0? Karena bagian haluan kapal kan itu bentuknya runcing. Jadi dia berada di garis center line atau titik 0 kapalnya. Jadi dia berada di tengah-tengah antar garisnya gitu. Jadi kita masukkan dari kolom 0 sampai kolom 5 ini lebarnya 4 meter. Ini untuk bagian atas kapal ya, bagian paling atasnya. Kemudian kita masuk lagi ke Maxuf. Nah, ini kita akan mengedit dari kolom 0, kita klik bagian luarnya, kita seret, kemudian kita blok, kita sampai ke kolom 5. Kita buat offsetnya ini 5 meter. 5 meter. Nah, sudah. Kemudian ini offset atau lebar kapal di kolom 6 itu offsetnya 0 ya, karena dia bentuknya runcing. Jadi dia berada garisnya nanti di tengah-tengah. Nah, selanjutnya kita akan mengedit kolom di urutan nomor 2 ini. Caranya sama seperti tadi ya. Kita akan mengeditnya. Kita kembali lagi ke data kapal. Ke data kapal. Nah, ini dari nomor 8 ya untuk urutan kolom kedua. Nomor 8 ada offsetnya. Ini kolom 8 offsetnya 4. 4 sampai ke kolom 4. Dari kolom 0 sampai kolom 4 itu offset atau lebar kapalnya itu 4 meter ya. Coba kita masukkan lagi dari 0 sampai 4. Oke, share. Nah, dari sini, dari kolom 0 ini yang kedua, sampai ke sini, kolom 4, kita akan memasukkannya 4 meter ya tiap kolom. Caranya bagaimana biar nggak satu-satu? Caranya kita klik lagi bagian luar, kemudian kita blok, kita seret sampai ke kolom 4. Ini offsetnya kita isi 4 meter. Nah, kemudian kita kembali lagi ke data kapal, kembali ke data kapal. Untuk kolom nomor 5, ini offsetnya 2,4 meter ya, setengah dari lebar kapalnya. Kembali lagi ke Maxuf. Ini kita buat kolom 5 ini kita blok. Kita buat offsetnya 2,4 meter. Nah, ketika sudah, ini kolom 6, kolom terakhir offsetnya biar 0 ya, karena nanti dia garisnya berada di tengah kapal, jadi bentuknya nanti mengerucut. Kita ke window, kita
pilih restore default. Nah, ini dia. Kita ke bagian body plan. Nah, jadi kenapa lebarnya 4 meter bukan 8 meter? Lebar kapalnya kan sebenarnya 8 meter. Kita buat 4 meter. Karena kalau di Maxuf ini dia membacanya setengah badan kapal. Jadi yang dihitung dari titik tengah ke titik kanan gitu. Dia bentuknya simetris, jadi otomatis udah langsung kehitung sampai ke ujung bagian kiri ini sejauh 8 meter itu. Bentuknya simetris. Jadi nggak perlu lagi dibuat panjang lebar fullnya ya 8 meter. Cukup isi setengah kapalnya karena bentuk kapal itu kan simetris. Jadi untuk software Maxuf ini dia mengidentifikasinya dengan setengah lebar kapal. Lanjut lagi, kita kembali ke bentuk profil. Nah, kita ingin mengisi bagian lebar bagian bawah ini. Apakah ada datanya? Coba kita kembali lagi ke bagian data. Kemudian kita share. Terus, nah untuk lebar kapal di bagian bawah ini, kenapa nol? Karena dia berada di titik baseline-nya. Titik baseline itu titik dasar kapal. Jadi nilainya ini nol, nilai lebar kapalnya. Dia nggak punya lebar. Kemudian lanjut ke maksuf. Nah, setelah kita mengukur panjang, kemudian lebar kapalnya, kita akan mengukur tinggi kapalnya ya, tinggi dari setiap kolom-kolom ini berapa sih tingginya gitu. Ini kan kolom atas, kolom tengah, sama kolom bawahnya ya. Kita kembali ke data kapal. Nah, ini untuk tingginya. Untuk tingginya, untuk kolom bagian atas nih berarti dari kolom 0 sampai kolom 5 itu tingginya 5 meter ya. Karena memang tinggi kapalnya kan 5 meter. Jadi untuk kolom paling atas itu gak usah kita ubah ya. Gak usah kita ubah. Kemudian kita ubah nilai kolom tengah kapalnya. Tengah kapal itu kolom dari 0 ini kolom dari nomor 8 sampai ke nomor 14 nih akan kita ubah. Nah, kita lihat dulu kolom 0. Kolom 0 ini untuk tingginya 2,5 meter ya. Untuk kolom 1 itu tingginya 1,5. Kita kembali lagi ke Nah, ini kan kolom 0. Kolom 0 kita edit, kemudian height-nya kita isi 2,5. 2,5. Tingginya 2,5 meter. Nah, ketika sudah, kemudian ini yang kolom 1 kita ubah tingginya jadi 1,5 sesuai data kapal tadi ya. Kemudian kita akan mengedit dari kolom tengah ini, kolom 3 sampai kolom ke-6 ini kita akan mengedit. Kita lihat dulu dari data kapal tadi. Kita lihat ini dari nomor ini dari kolom 2 ya. Kita akan mengedit dari kolom 2 sampai ke kolom 4 itu tingginya 1 meter. Coba kita kembali lagi ke Maxuf. Nah, ini kan kolom 1. Kita akan mengedit dari kolom kedua sampai ke kolom 4. Ini tingginya 1 meter supaya kapalnya bisa kita bentuk. Makanya kita buat 1 meter. Caranya kita klik di dekat area kolom 2 ini. Kita klik, terus kita seret, kita blok. Kita blok. Nah, kita isi height-nya.
atau tinggi kapalnya. Tadi tingginya 1 meter. Nah, oke. Nah, ini untuk kolom 2 sampai kolom 4. Selanjutnya kita akan mengedit kolom 5 dan kolom 6 atau kolom terakhir di bagian tengah kapal. Caranya kita lihat data kapal tadi. Nah, untuk nih nomor 13 ya, ini kolom 5 dan kolom 6. Kolom 5 ini tingginya 2 meter dan kolom 6 ini tingginya 5 meter. Kita kembali lagi ke maksuf. Nah, ini tingginya 2 meter. Tingginya 2 meter. Ini kita klik bagian dekat kolom 5 ini, seret terus blok. Kita isi height-nya ini 5. Gitu. Oh, ini tinggi kapalnya masih 6. Sebentar, saya edit dulu. Tinggi kapalnya masih 6. Jadi tinggi kapalnya kan 5. Jadi kita harus menyamakan semua tinggi kapalnya 5 meter. Selanjutnya kita akan mengedit kolom paling bawah ya. Kolom paling bawah nih, urutan kolom paling bawah. Dari kolom 0 sampai kolom 6. Kita akan mengedit tinggi dari setiap kolomnya. Nah, caranya kita klik. Coba kita lihat dulu dari data kapalnya. Ini dari kolom 0, tingginya ini 2 ya. 2, kolom satunya ini 1, kolom 2 sampai kolom 4 itu 0 ya. Coba kolom 0 sama kolom 1 itu 2 dan 1. Oke. Nah, ini caranya kalian klik bagian di luar untuk mengedit kolom paling bawah ini. Kalian klik bagian luar, kalian seret, kalian blok. Nah, tingginya ini diisi tadi 2 ya, 2. Nah, 2 meter. Kemudian kolom satunya ini tadi 1 meter. Nah, untuk kolom 2, kolom 3 dan kolom 4 ini biar 0 0 ya, karena memang garis dia berada di garis kapalnya, di garis baseline atau garis dasar kapalnya. Kemudian kita untuk mengedit kolom 5 paling bawah dan kolom 6-nya kita buka lagi data kapal. Nah, ini untuk data kapalnya. Untuk kolom 5 itu tingginya 1 meter dan kolom 6 ini tingginya 5 meter ya. Kita kembali lagi ke maksuf. Nah, ini caranya sama. Kita klik bagian di luarnya, kita blok, kita buat tingginya ini 1 meter. Kemudian untuk mengedit kolom 5 ini, kolom 6, caranya juga sama. Kalian klik di area luarnya, kalian blok, terus height-nya ini kalian masukkan tadi 5 meter. Nah, jadi dia akan eh, jaraknya 5 meter ya dari bawah ke atas. Coba kita lihat ke ini, coba saya hidupkan rendernya. Nah, ini bentuk kapalnya ya, bentuk kapalnya ini kan kurang, masih kurang smooth. Yang tadi saya bilang nanti kita smoothkan di bagian mana tadi?
Nah, di bagian kontrol ini nanti bisa kita semutkan di sini. Kita kembali lagi ke restore. Hmm, 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 hmm. Oh, ini tingginya 6. Oh, ya. Kok keganti ya? Ini aplikasi yang mungkin softwarenya. Tadi kan sudah kita buat ya tinggi semuanya ini 5 meter. Terus keganti lagi nih dia sendiri 6 meter. Kalau softwarenya krek-krekan ya gitu dia. Saya kan ngikutin kalian gitu karena software krek-krekan ini memang bukan valid dari software aslinya. Kalau mungkin tahun depan saya akan ngajuin ke FKP ya untuk kita membeli software Maxuf ini. Jadi nanti semuanya bisa mengaksesnya dengan versi student version supaya nggak krek-krekan. Ini kita ubah lagi tingginya, kita blok, kita masukkan 5 tingginya. Nah, tingginya udah pas 5 meter, tingginya udah pas 5 meter, terus lebar kapalnya. Nah, lebar kapalnya ini juga nanti 4 meter ya. Lebar kapalnya 4 meter karena dia setengah kapal, setengah lambung kapal. Nah, ini kita masuk ke bagian perspektif. Nah, untuk bentuk kapalnya ini bisa kita atur. Ini kalian klik kiri, terus kan muncul di bagian properties. Atau kalian bisa klik 2 kali di bagian objek kapalnya ini, kalian klik 2 kali. Nah, nanti muncul seperti ini, surface properties namanya. Nah, ini kita akan mengedit lambungnya ya, biar supaya lambung kapal yang ini smooth atau halus. Itu kan tadi masih kasar. Caranya untuk longitudinalnya kita ganti ke 4 aja, 4. Nah, dia nanti semakin ke bawah bentuk lambungnya ini akan semakin halus. Nah, warna kapalnya kan masih abu-abu. Kita juga bisa ganti di appearance. Appearance nih kalian klik. Nah, warna kapalnya mau apa? Misalnya warna kapalnya biru aja, biru. Nanti sesuai variasi kalian lah mau warna kapalnya apa ya. Kalian klik nanti. Ini klik OK. Kemudian OK. Ini kalian juga bisa isi nanti materialnya mau apa. Menggunakan steel. Steel ini baja. GRP ini fiber. Kalau wood ini kayu ya. Nah, nanti kalian bisa isi. Ini misalnya wood. Materialnya wood. Kalian klik OK. Nah, ini kan bentuk atasnya udah mulai halus. Hmm, bentuk kapalnya udah mulai halus. Nah, kita akan mengedit bagian lambung bagian bawah kapalnya. Caranya sama, kita klik 2 kali bagian bawahnya, klik 2 kali, tunggu ngelag ya. Nah, ketika udah muncul surface properties ini surface stiffness-nya atau kekakuan dari kapal ya untuk arah longitudinal. Longitudinal kan memanjang ya, memanjang kapalnya. Kalau transverse ini arah lebar kapalnya ya. Longitudinal memanjang, transverse ini kan ke samping atau arah melintang. Yang akan kita edit arah memanjangnya karena area arah memanjangnya ini yang masih kaku. Kita ubah jadi longitudinalnya 4. Nah, untuk lambungnya ini kita kasih warna 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 merah aja. Warna merah. Bebas ya untuk warnanya nanti bisa kalian coba-coba sendiri. Untuk materialnya tadi kita pilih materialnya dari wood, dari kayu. Nah, kita pilih oke, kita klik oke.
Nah, jadi lambung kapalnya ini akan warna merah gitu. Terus kita kembali ke tampak 4 ya, tampak objek 4. Nah, kita akan memasukkan nilai dari syarat kapal. Caranya bagaimana? Oh, enggak, kita buat dulu. Ini kan belum ada, sebentar. Ini restore, terus geometri. Kalau kalian ingin apa? Ingin lihat nggak ada kontrol poinnya ini bisa kalian blok ya. Kalian klik geometri, terus kalian lock, kalian kunci. Nah, jadi yang kontrol poinnya tadi nggak bisa diedit ya. Jadi kalian cuma bisa melihat lambung kapal. Nah, kan belum ada decknya ya, deck belum ada, terus bagian belakangnya masih bolong. Kita akan buat bagian deck kapalnya. Caranya kita kita masuk nih, kita masuk bagian profil. Di bagian profil kalian klik kotaknya, kalian klik. Nah, ini kita akan menambahkan deck dan bagian belakangnya yang akan masih bolong tadi. Caranya kita tambahkan surface, kemudian kita add surface untuk menambahkan deck. Kita biasanya menggunakan water plane ya. Kita klik water plane. Nah, ini dia water plane. Nah, kita akan memindahkan, kan dia masih di bawah water plane-nya. Kita akan memindahkan ke bagian atas atau bagian decknya untuk menutupi deck kapalnya. Caranya memindahkan dari bawah ke atas, kita klik di bagian luar control point-nya, kita seret, kita blok. Nah, ini untuk height-nya kita masukkan sesuai dengan tinggi kapal kalian gitu. Tinggi kapal kita tadi berapa? 5 meter. Kita masukkan tingginya 5 meter. Nah, setelah sudah, ini kan sudah pindah ke atas. Kita mau tutup semuanya karena ini kan belum ketutup semua. Caranya ini kita edit bagian depannya saja. Kita klik bagian luar, kalian blok. Terus klik, kalian tekan shift, kemudian kalian klik control point-nya, kalian seret ke depan. Nah, kalian seret, dah. Kalian fungsi dari shift tadi untuk apa? Supaya control point-nya itu rapi tingginya, nggak berubah-berubah gitu. Kemudian kita ingin menambahkan bagian tutup belakang kapalnya. Caranya surface sama surface, add surface. Kemudian kita menggunakan section plan untuk menambahkan bagian buritan kapalnya atau bagian belakang kapalnya. Ini kita tambahkan section plan. Nah, ini dia. Ini section plan. Nah, ini kan posisinya belum ke atas. Jadi sama caranya kita blok untuk mengedit, kita blok satu control point atasnya, terus kita klik save, kita tarik ke atas, bebas, kita tarik. Nah, jika sudah, kita kembali ke window, terus restore default. Nah, ini kan perspektif. Nah, ini kan belum ketutup semua untuk decknya. Caranya kita akan mengedit control point-nya yang ini. Yang ini. Nah, caranya kalian klik control point depan ini yang bagian luar. Kalian klik, kalian blok. Terus kalian klik shift lagi, klik shift. Terus yang paling belakang, satu control point paling ujung, kalian seret, kalian blok juga. Nah, offsetnya kalian ubah. Kan lebar kapalnya 4 meter. Nah, kita lebihin aja lebarnya 5 meter. Lebarnya 5 meter. Nah, jadi udah ketutup semua.
ketutup semua dia kan. Sudah ketutup semua bagian dek kapalnya. Nah, untuk bagian belakang ini kan belum ketutup. Coba kita lihat bagian belakang. Nah, ini kan masih ada yang bolong-bolong bagian belakang. Caranya kita blok control point luarnya ini, blok yang bagian atas ya, blok satu control pointnya. Kemudian kalian klik save, terus blok control point di ujung bagian bawahnya juga kalian blok, klik save tadi ya. Terus untuk lebarnya kita kan mengedit lebar. Lebarnya lebar kapal kan 4. Kita ubah juga lebarnya 5 ya, 5. Offsetnya 5. Nah, jadi dia akan menutupi bagian belakang kapalnya tadi. Nah, ini kan sudah ketutup. Nah, kita akan memotong dari lambung kapalnya ya. Ini kan masih ada lebih-lebihnya. Kita akan potong. Caranya kalian klik ini, klik kiri. Oh, ini belum berpotongan. Masih ada garis hitamnya. Kita akan nambahin jarak aja lah. Nambahin jarak. Nih kalian klik window, terus klik restore. Kita ke bagian profil. Nah, ini kalian hidupin dulu geometrinya supaya bisa dipotong kapalnya. Kalian unlock, unlock. Tadi kan terkunci semua, kalian unlock. Nah, supaya bisa dipotong bagian lebihnya, kita eh, mengedit kontrol bagian haluan ke buritan kapalnya saja. Jadi kalian kalian klik bagian di luar buritannya nih, kalian blok, kalian seret. Nah, off untuk height-nya ini kita lebihin aja. Height-nya jadi 5,01 lah, 5,01. Sudah, selanjutnya untuk bagian belakangnya, bagian deck kita blok ke bawah sampai ke untuk nutup kapalnya ya, kalian deck untuk bagian buritan bawahnya kalian blok. Terus untuk long postnya, ini kan long post kita isi jadi min, 0,01 supaya bisa dipotong. Kemudian kita kembali lagi ke tampilan perspektif. Kita kembali lagi ke bagian perspektif. Nah, ini tadi kita klik kiri. Nah, ini udah bisa dipotong ya, udah bisa dipotong. Kita ini kan klik kiri, terus klik kanan. Kemudian oh, belum ada start trimming. Kalian klik kiri, kemudian ini ada di display kalian klik display, kemudian trimming. Trimming, ini kan ada 3 pilihan. Kalian pilih nanti bagian bawah, trimming invisible. Kalian klik trim invisible, kalian klik. Nah, ini udah. Terus kalian klik objeknya. Kalian klik objek bagian decknya. Terus kalian klik kanan. Nah, ini ada start trimming. Kalian mulai start trimming. Kalian klik start trimming. Nah, ini udah berpotongan dia. Kalian klik. Terus kalian klik bagian lebih kapalnya ini. Kalian klik. Nah, ini kan berpotong dia. Terus kalian klik kanan, kemudian klik trim. Nah, jadi udah dipotong ya. Bagian lebih kapalnya dipotong. Sama bagian belakangnya kan lebih juga ini. Kalian klik kiri. Kalian klik kiri pada mouse. Kemudian klik kanan. Nah, ini ada start trimming. Kalian klik start trimming. Nah, ini kalian klik bagian belakangnya. Klik, klik kiri, terus klik kanan. Ada tulisan trim. Nah, kalian klik klik lagi trim. Nah, maka dia akan dipotong tadi ya. Akan dipotong bagian lebih kapalnya tadi.
Nah, selanjutnya kita akan memotong buritan kapalnya atau bagian belakang kapalnya. Caranya sama seperti tadi. Kita akan memotongnya. Kita klik kiri, yang bagian lebih kita klik kiri. Terus kalian display, bagian atas ini display. Terus ada trimming. Nah, kalian klik trimming, terus pilih bagian bawah, trim invisible. Kalian klik trim invisible. Klik trim invisible, kemudian kalian klik objeknya nanti, klik objek, klik kiri, kemudian klik kanan, terus start trimming. Kalian klik start trimming. Nah, maka ini objeknya bisa dipotong. Kalian klik bagian lebih. Yang bagian lebihnya kan bagian atas. Kalian klik kiri, bagian atas, terus klik kanan, terus nih kalian klik trim. Trim ini artinya potong ya. Kalian potong, kalian klik kiri. Nah, maka dia akan dipotong ya. Selanjutnya kita akan memotong bagian bawah dari buritan kapalnya atau belakang kapalnya. Caranya kita klik kiri lagi, kita klik kiri pada objeknya, terus kita klik display, kemudian klik trim, kemudian ada trim invisible. Nah, kita klik bagian lebihnya ini, kalian klik kiri, terus klik kanan. Nah, terus start trimming untuk memotongnya. Nah, kalian klik bagian lebih kapalnya ya. Kalian klik bagian lebihnya ini untuk memotong, terus klik kiri, sudah, terus klik kanan. Nah, sudah klik kanan muncul tulisan trim. Kalian klik kiri trim ini, klik kiri, trim. Nah, jadi dia sudah kepotong ya. Ini biar kita menghilangkan kontrol-kontrol poinnya, caranya kita lock ya, geometri, klik kanan, terus lock. Nah, ini untuk lambung kapal secara sederhananya. Nah, kita akan menambahkan syarat ya, yang sudah 2 minggu lalu kita pelajarin. Dalam dunia kapal itu ada syarat, namanya syarat, terus station, waterline, yang sudah kita pelajarin 2 minggu lalu. Cara menambahkannya bagaimana? Ini kan ada data. Nah, terus klik frame of reference. Ini untuk menambahkan syaratnya, syarat kapalnya. Kita akan mengedit vertical datumnya dulu atau arah melintang kapalnya ini. DWL ini kalian pindahkan ke area baseline karena bagian vertikal itu ada di pada baseline atau dasar kapalnya. Untuk DWL ini artinya draft waterline atau syarat kapal. Syarat kapal kita kan kalau sesuai data kapal yang ada di PDF yang sudah saya berikan 2 minggu lalu, itu kan syarat kapalnya 3 meter. Jadi nanti itu di syarat kapalnya kita isi 3 meter. Nih di DWL. Di DWL kita isi 3 meter. Maksudnya bagaimana? Nah, maksudnya dari baseline nih atau bagian dasar kapal ke atas ke bagian yang tidak tercelup air itu sejauh atau setinggi 3 meter ya. Makanya waterline atau syarat kapalnya ini 3 meter. Kemudian kita akan mengedit longitudinal atau memanjangnya. Longitudinal kan arahnya di bagian depan kapal, di bagian after. Kemarin kan kita sudah pelajarin ya 2 minggu lalu. Oh, di bagian belakang ya, di bagian 0 point ada namanya after perpendicular sama forward perpendicular. Nah, bagian 0 point atau 0,0 kapal kan ada berada pada after perpendicular. Nah, ini kan masih di midship longitudinal datumnya. Kita klik bagian after perpendicular, kalian klik. Nah, jadi untuk arah memanjangnya dari longitudinal datum ini, titik nolnya itu ada di titik AP ya, titik AP-nya 0. Nah, untuk
forward perpendikularnya ini kan masih nol. Forward perpendikularnya ini kan yang sudah kita pelajarin 2 minggu lalu kan di bagian haluan ya. Forward perpendikular ini kan titik eh, titik tegak, titik perpotongan tegak antara haluan dan syarat kapal atau lambung kapalnya. Kan masih nol. Kita klik ini ada set to DWL. Nah, kalian klik set to DWL. Nah, sudah jadi jarak dari nol ke titik FP yang kita sudah pelajarin kemarin atau forward perpendikular itu jarak dari nol ke FP-nya itu otomatis sejauh 36,739 meter gitu. Jadi yang tercelup area kapalnya itu dari titik nol sampai ke 36 meter dari panjang keseluruhan kapal kita itu 40 meter gitu. Terus ketika sudah semua, ini kalian klik OK. Nah, selanjutnya kita akan membuat station. Station itu yang kita sudah pelajarin kemarin, perpotongan ya, perpotongan antar garis. Ini kita klik data lagi, kita klik design grid. Saya ulangin, ini ada data, terus ada namanya design grid. Kita akan menambahkan ada section, terus waterline. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita add sectionnya ini atau stationnya ini misalnya ini terserah kalian ya station nanti mau berapa bisa 5 atau 10. Di sini saya coba tambahkan 11 station. Station tuh jarak pemisah tiap-tiap bagian. Nanti dihitungnya sama kok gitu. Kita tambahkan 11 station. Nah, ini udah dari station 0 sampai ke station 10. Nah, ini untuk station 0 kan namanya yang kita sudah pelajari namanya after perpendicular. Kita kasih nama, kita ganti namanya, kita klik, kita ganti namanya AP ya, titik AP kapal. Nah, untuk bagian haluan ini FP, ini kan FP forward perpendikular kita ubah namanya, oh bukan di sini. Ini di station 10, kalian klik, kalian ubah namanya FP. Nah, FP terus enter. Ketika sudah, terus kalian klik space. Ini ada tulisan space, kalian klik space. Nah, ini ada kita pilih even between perpendicular karena ini untuk menentukan jarak tegak dari kapalnya ya, jarak tegak kapalnya akan klik OK. Nah, ini otomatis ya. Otomatis stationnya ini akan dihitung oleh software maksudnya. Terus kita ingin menambahkan eh, batok plan misalnya. Batok plan kita ingin menambahkan 3 terus kita klik OK. Ini kan masih 0 batok plannya kita space. Terus kita batok plan terus ini kita pilih evenly across the width of the model aja biar nggak payah kita mikir ya. Kalian bisa pilih evenly across the width of the model itu untuk batok batok lainnya kalian klik OK. Nah, jadi otomatis ya batok lainnya nanti terisi sendiri. Kemudian kita ingin menambahkan waterline. Waterline ini garis perpotongan dari syarat kapalnya. Kita akan menambahkan, kita ingin menambahkan tiap garisnya ini 6 misalnya 6. 6. Nah, 6. Ini kan udah 6 jumlah waterline-nya. Ini kita klik space. Terus ini kan dari waterline 1 sampai 6. Kita kasih jaraknya mulai instep. Instepnya 6/3.
2 berarti kalau ini berarti kita isi 0,5 aja. 0,5 startingnya dari 0,5. Kita klik OK. Nah, ini dia. Jadi jaraknya pas ya. Kita mulai garis syarat airnya ini dari 0,5 meter sampai ke bagian atas 3 meter. Itu untuk jarak waterline-nya. Terus kalau sudah, kalian klik OK. Klik OK. Kemudian untuk melihat dari waterline, terus station yang sudah kalian buat tadi, kalian bisa ini, kalian cari di toolbarnya ini ada section, ini kalian pilih, kalian klik. Nah, ini untuk melihat sectionnya ya, sectionnya. Terus ini untuk batok, ini batok lainnya tadi, perpotongannya tadi. Kemudian ada DWL, DWL ini syarat ya, hampir sama dengan waterline. Cuman kalau DWL ini dia tampak samping kapalnya. Kalau waterline ini dia bisa melihat eh, syarat kapalnya ini dari atas kapalnya, bagian atas kapal gitu. Kalian klik aja. Kemudian kalau sudah ini ada namanya eh, nah, ada namanya desain desain grid, ada kotak-kotak di toolbar ini bagian ujung desain grid label. Nah, ini kalian bisa melihat dari AP, terus station 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini kan, inilah dia namanya station kapalnya atau potongan-potongan dari kapalnya. Nah, ini kalau kita pelajarin 2 minggu lalu, bagian tengah kapal ini namanya midship, midship kapal gitu. Ini sudah. Nah, ini untuk waterline dari tampak sampingnya. Coba kita lihat tampak atas kapalnya. Nah, ini bagian 3D, 3D kapalnya bisa lihat. Ini untuk syarat kapal, kita bisa melihat garis-garis potongan airnya dari atas kapalnya juga. Kok di Maxuf, kalau di software lainnya kita nggak bisa lihat gitu. Oke, sudah. Ini sudah jadi ya bentuk bentuk dari lambung kapal yang kita pelajarin pada hari ini. Ada yang ingin bertanya atau sudah cukup? Ini nanti recordnya bisa saya kirim ya. Saya kirimkan nanti ke kalian. Gimana, ada yang bertanya? Apa cukup? Cukup Bang. Oke, cukup. Nanti mungkin asisten bisa ngasih tugas ya ke kalian buat maksuf dengan data kapal saya ini. Kalian buat ulang, nanti kalian eh, ikutilah tutorial yang udah kita pelajarin hari ini ya. Nanti saya kirimkan untuk record Zoom-nya ya. Mungkin Baik Bang. sekian dari saya. Terima kasih semuanya. Saya akhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.